Kalau nggak ada interest, sebenarnya nggak ada masalah kok. Kalau bikin kajian bikin kan pasti ketahuan. Dari sisi harga, Chromebook itu kalau speknya sama selalu 10-30% lebih murah. Penyedia laptop itu banyak gitu ya. Jadi ini menutup persaingan usaha yang sehat gitu ya. Otomatis monopoli gitu. Sekitar tahun 2022, sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan teknologi informatika dan komunikasi atau bantuan TIK berupa Chromebook berlomba-lomba memberikan ucapan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Program bantuan TIK Kemendikbud adalah program bantuan pemerintah dalam bentuk barang berupa paket TIK yang diberikan kepada satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD dan sekolah-sekolah untuk mendukung pembelajaran digital dan kurikulum merdeka. Program ini dimulai tahun 2022 silam. Namun rupanya kini ceritanya bergeser. Program bantuan pemerintah yang digadang-gadang bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan digital, ternyata berbuntut dugaan korupsi. Belum lama ini, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan penyitaan barang di kediaman 2 orang mantan staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. 2 orang mantan staf khusus dimaksud adalah Juristan dan Fiona Handayani. Penggeledahan ini berkaitan dengan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbud per 20 Mei 2025. Kejaksaan Agung mengendus aroma persekongkolan di balik mega proyek digitalisasi atau TIK pendidikan periode 2019 hingga 2022. Kejaksaan Agung juga sudah 2 kali memeriksa Fiona Handayani untuk mendalami seluk-beluk proyek TIK pendidikan tersebut. Namun rekannya sesama staf khusus yaitu Juristan hingga kini belum sekalipun memenuhi undangan pemeriksaan dari Kejaksaan Agung. Mohon maaf teman-teman, kami mau istirahat dulu sebentar. Tadi yang dilontarkan pertanyaannya apa aja, Mas? Nanti aja. Ya, makasih ya teman-teman. Nanti kita kasih gambaran. Sekarang belum. Ya, Tapi di dalam apa aja Mas, di dalamnya, Mas? udah nggak apa-apa. Biar kami sudah rampung. Minta izin dulu, minta waktunya dulu, kami jalan dulu, minta tolong. Penyidik Gedung Bundar juga telah memeriksa Ibrahim Arif, mantan konsultan proyek pengadaan Chromebook kala itu. Bersama dengan 2 orang staf khusus Ibrahim Arif langsung dicekal oleh Kejaksaan Agung. Pertanggal 4 Juni 2025, berarti kemarin ya, penyidik sudah meminta untuk dilakukan pencegahan dan itu sudah ditetapkan ya, dalam sebagai pihak atau sebagai orang yang dilakukan pencegahan. Ya. Jadi 3 status itu inisialnya apa, Pak? Itu kemarin yang sudah digeledah ya. Ya, yang sudah ada 2 berjenis kelamin perempuan dan 1 laki-laki ya. Pengadaan laptop Chromebook merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan yang dicanangkan Kemendikbud pada tahun 2020. Mega proyek ini diselenggarakan secara tahun jamak sejak 2020 hingga 2024 dengan total anggaran 17,42 triliun rupiah. Di tahun 2021, Kemendikbud telah menganggarkan 3,7 triliun rupiah bersumber dari anggaran Kemendikbudristek sebesar 1,3 triliun rupiah dan 2,4 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus fisik pendidikan. Dari konferensi pers peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam sektor pendidikan, pada 22 Juli 2021 terungkap, mega proyek pengadaan Chromebook ini bukan hanya untuk sektor pendidikan saja, namun juga untuk seluruh pemerintah daerah. 6 produsen laptop dalam negeri sudah menaikkan kontrak kerjasama pengadaan dengan nilai kontrak 1,1 triliun rupiah. Merdeka Belajar ini adalah sebuah gerakan nasional
yang difokuskan untuk peningkatan kualitas pendidikan kita. Gerakan nasional ini bertujuan untuk melibatkan kolaborasi semua lapisan masyarakat, mulai dari lembaga pemerintah, pelaku dunia usaha, industri, sampai dengan publik umum. Kemendikbudristek ini memaksimalkan penggunaan PDN, termasuk laptop PDN, dalam belanja kementerian sendiri. Untuk itu, Kemendikbudristek melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mempermudah belanja sekolah melalui SIPLA. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP menyebut, pengadaan laptop pendidikan dibuat tanpa analisis kebutuhan. Celah korupsi menganga dalam proses perencanaannya. Kemudian kembali lagi itu analisis kebutuhannya gimana. Kemudian lu purchase-nya gimana. Kenapa lu purchase-nya nggak lu nego bener-bener. Gitu loh. Nah, ya kan banyak masyarakatnya menyoroti kan. Di pasaran nggak segitu kenapa disetujui segitu gitu loh. Kan begitu. Akhirnya jadi tanda tanya. Terus karena ribuan kan jadi dikali ribuan kan jadi triliun kan. Kalau beli satu memang kecil gitu loh. Jumlahnya ini ribuan ya. Bahkan mungkin puluhan ribu kali. Sehingga di total-total 9 triliun kan. Sebenarnya gini loh, kalau nggak ada interest, bener-bener untuk tujuan negara gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah kok. Kalau bikin kajian bikin kan pasti ketahuan. Orang tuh kan, maksud saya itu orang tuh kok ya berani kok, bodoh amat sih lu. Udah tahu di Indonesia tidak semuanya ada internet, kenapa lu paksain gitu loh. Kan makanya saya selalu bilang ke teman-teman APA tuh, kalau lu mau nyidik korupsi pengadaan tuh sejak perencanaan. Jangan lu sidik pas pemilihan. Karena ternyata otaknya di perencanaan tadi loh. Ngakalinya itu udah didesain. Saya maunya kerembuk gitu. LKPP menjelaskan unsur kemahalan terjadi lantaran dalam sistem e-purchasing yang masuk adalah agen atau distributor. Sehingga harga yang ditayangkan dalam sistem adalah harga retail, bukan harga produsen. Ya pantas lebih mahal karena dia level, kalau di pengadaan tuh saya golongkan 5 level. Level 1 produsen atau prinsipal, agen tunggal, distributor, reseller, yang terakhir makelar. Nah, saya curiganya yang ini yang tayang, yang level 5 tadi. Setiap turun level ini kan pasti minta untung. Untung yang wajar ya, itu 15%. Ini turun ini ke agen 15%, ini nambah 15 ya pantas. Lebih mahal. Nah, di 2022 kita mulai konsolidasi. Harganya turun setengahnya. Dari 11 kalau nggak salah ke 5. Digitalisasi pendidikan menjadi mimpi besar para petinggi negeri ini, menjadi sebuah batu loncatan mengejar kualitas pendidikan yang tertinggal. Namun apa daya, di balik mega proyek digitalisasi pendidikan diduga diboncengi segelintir kelompok kepentingan Pak Menteri. Dari sisi harga, Chromebook itu kalau speknya sama selalu 10-30% lebih murah. Inilah sosok Ibrahim Arif, konsultan teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, era Nadiem Makarim. Sebelum didapuk sebagai konsultan Kemdikbud, Ibrahim Arif adalah Vice President Engineering Bukalapak. Begitu Nadiem Makarim menjabat Mendikbud dan Bukalapak sempat kolaps, ia memboyong anak-anak muda startup naik gerbong di Kemendikbud. Selepas dari Bukalapak, Ibrahim menjadi Chief Technology Officer di GovTech Edu, sebuah unit independen di bawah Telkom Indonesia untuk mengembangkan solusi digital di bidang pendidikan. GovTech Edu juga dikenal sebagai vendor khusus yang dipilih oleh Nadiem Makarim menjadi tim bayangan di Kemendikbud.
Tidak hanya itu, Juristan, salah seorang staf sus yang dipilih langsung oleh Pak Menteri, adalah juga sosok di balik lahirnya startup Gojek. Sebuah kebetulan sebelum menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem adalah pendiri Gojek. Sebaiknya yang lebih tepat itu adalah sistem Windows. Ya, tetapi dalam pelaksanaannya ya itu dialihkan dari sistem itu bahwa yang lebih tepat itu adalah operating system dengan Chromebook. Nah, di situ dia. Jadi ada permufakatan jahatnya. Itu dulu pintu masuknya. Nah, itulah yang dijadikan penyidik sebagai pintu masuk untuk menilai perkara ini. Nah, bagaimana nanti perkembangannya dalam pelaksanaannya? Kalau kita lihat kan ada sisi perencanaan, ada sisi eksekusi pelaksanaan dari kegiatan itu sampai kepada proses pembayarannya. Nah, karena kita tahu juga dari 9,9 T ini kan 3, sekian T itu ada di pusat, 6, sekian T itu ada di daerah dalam bentuk dana alokasi khusus. Nah, itulah nanti juga yang akan diteliti. Jadi memang ini membutuhkan waktu, kecermatan, ya kesabaran untuk melakukan pengecekan terhadap ini. Indonesia Corruption Watch sebenarnya sudah sejak awal mengkritisi proyek pengadaan Chromebook pendidikan. Sebab digitalisasi pendidikan tidak dibarengi dengan kesiapan akses internet yang merata di seluruh daerah. ICW juga menengarai ada celah korupsi yang menganga lebar dalam proyek pengadaannya. Kami lihat ini anggarannya sangat besar, padahal belum sesuai kebutuhan gitu. Tapi kenapa dipaksakan gitu sampai pada akhirnya anggaran itu ya harus dipergunakan gitu kan. Nah, yang kami lihat perencanaannya ini juga nggak ada gitu. Kami cek di perencanaan di aplikasi Sirup gitu ya yang dikeluarkan oleh LKPP, yang dibuat oleh LKPP, rencana pengadaannya itu nggak ada gitu. Sehingga waktu itu juga kami sempat minta, ada nggak daftar sekolahnya? Mana aja, sekolah mana aja yang akan menerima perangkat-perangkat digitalisasi pendidikan. Karena nggak hanya laptop, tapi banyak gitu komponennya gitu. Nah, di situ yang informasinya belum bisa diberikan gitu ya oleh Kemendikbud. Karena itu desakan kami waktu itu dikaji ulang supaya tidak menjadi korupsi pada akhirnya. ICW juga beranggapan penetapan persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebesar 25% dan sistem operasi Chromebook dalam pengadaan laptop pendidikan adalah bentuk monopoli terselubung. Kalau terdeteksi korupsi sebenarnya lebih ke kalau memang tetap mau diadakan gitu ya, pengadaan laptop khusus Chromebook ini, yang mungkin bisa menjadi potensi korupsinya adalah pemilihan penyedianya gitu ya, karena pilihannya sangat terbatas, padahal penyedia laptop itu banyak gitu ya. Jadi ini menutup persaingan usaha yang sehat gitu ya. Kemudian otomatis monopoli gitu atau bahkan oligopoli gitu ya, karena hanya 6 penyedia. Kemudian yang kedua, tidak sesuai kebutuhan. Kejaksaan Agung mengungkap, dari hasil keterangan saksi dan alat bukti ditemukan unsur pemufakatan jahat dengan mengunggulkan laptop Chromebook dalam kajian teknis pengadaan peralatan TIK. Hitungan versi Kejaksaan Agung, anggaran Kemendikbud untuk program bantuan TIK periode 2020 sampai 2022 mencapai 9,98 triliun rupiah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu. Terima kasih. Pak, sejauh mana Pak? Bapak dengan Pak Dengkut di mana Pak? Pak, ditungguin. Hari ini mantan Mendikbud Nadiem Makarim akhirnya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pertama di Kejaksaan Agung. Tadi Nadiem juga menyebut bahwa dirinya akan kooperatif dan juga akan melaksanakan apa yang harus menjadi kewajiban dia sebagai saksi untuk penyidikan selanjutnya. Dan Nadiem Makarim diperiksa kapasitasnya sebagai Mendikbud dan pengguna anggaran pada saat itu. Ia diduga mengetahui seluk-beluk proses pengadaan laptop Chromebook pendidikan tahun 2019
2022. Didampingi oleh kuasa hukumnya, dalam konferensi pers 10 Juni lalu, Mas Menteri membantah tudingan miring kepada dirinya. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Nadiem beralasan sistem operasi Chromebook dipilih lantaran jauh lebih murah dibanding sistem operasi lain. Begitupun dengan sistem kontrol keamanannya, lebih bisa diandalkan dan berbiaya murah. Tim di Kemendikbudristek melakukan kajian mengenai perbandingan antara Chromebook dan operating system lainnya. Dan satu hal yang sangat jelas pada saat saya mencerna laporan ini adalah dari sisi harga, Chromebook itu kalau speknya sama selalu 10-30% lebih murah. Kontrol terhadap aplikasi yang bisa ada di dalam Chromebook ini untuk melindungi murid-murid dan guru-guru kita dari pornografi, judi online, dan digunakan untuk gaming dan lain-lain. Itu bisa terjadi tanpa biaya tambahan lagi. Kuasa hukum Nadiem Makarim juga membantah dugaan monopoli maupun kong kali kong dalam penunjukan vendor. E-katalog itu adalah semua vendor bebas untuk mencantumkan dia punya produk di sana untuk nanti ditawar oleh si kementerian. Dan itu e-katalog diawasi langsung oleh LKPP. Di e-katalog itu harganya sekitar 6 sampai dengan 7 juta. Ternyata harga jadi yang dibeli oleh kementerian adalah sekitar 5 jutaan. Jadi jauh lebih murah dari harga yang tercantum di e-katalog. Penyaluran bantuan laptop Chromebook untuk sekolah kini kembali menjadi polemik. Meskipun sudah ada 77.000 sekolah yang menikmati manfaatnya, namun proyek pengadaannya dinilai syarat pat gulipat. Kalau kita memaksa diri untuk lompat langsung ke digitalisasi, maka kita akan masuk dalam yang disebut sebagai digital trap. Realitas menelusuri realisasi program bantuan TIK di sekitaran Jakarta. Salah satunya adalah SMK Kesehatan Aras di Sawangan, Depok yang mendapatkan bantuan Chromebook sebanyak 15 unit. Pihak sekolah mengaku seiring berjalannya waktu kini sejumlah situs pembelajaran Kemendikbud tidak bisa diakses. Celakanya, meski berada di perkotaan, penggunaan Chromebook di sekolah ini agak tersendat lantaran dibutuhkan kecepatan internet minimal 100 Mbps. Untuk kendala sih bisa dibilang lumayan banyak ya. Apalagi sebelum penerima pelatihan, terutama dari hal kecil itu soal wifi, soal jaringan. Itu ternyata kita baru tahu kalau Chromebook itu harus mendapatkan jaringan internet yang stabil. Dan bisa dibilang lumayan besar gitu, supaya kegiatan pembelajaran terutama ujian itu tidak tersendat atau berjalan dengan lancar. Makanya dari pelatihan kemarin kita ada evaluasi untuk penggunaan wifi minimal itu harus menggunakan berapa Mbps supaya stabil. Itu sih diantaranya. Terus juga makin kesini emang makin dibatasi ya Chromebook itu oleh Kemendikbud, yang tadinya kita bisa membuka web-web pembelajaran tertentu jadi tidak bisa. Sementara Kepala Sekolah SMK Kesehatan Aras menilai penggunaan laptop Chromebook masih kurang efektif. Sebab hingga kini guru-gurunya masih harus menyesuaikan diri. Kalau mau memberikan sesuatu atau bantuan sesuatu yang lebih elit gitu, yang lebih bagus gitu. Jangan yang istilahnya bikin PR lagi buat kita yang harus begini dan sebagainya gitu. Supaya apa? Supaya kita juga kan di dunia pendidikan itu enggak harus memikirkan yang lebih tajam lagi untuk itu gitu.
Ini harus ada pelatihan ini. Ternyata memang kan di Chromebook itu sendiri banyak keterbatasan awalnya gitu. Kalau saya lihat. Pengakuan serupa juga realitas dapati saat mengunjungi SDN Peninggilan 2 Ciledug di Tangerang. Salah seorang guru mengaku tidak semua guru mendapatkan pelatihan untuk mengoperasikan Chromebook. Sebagian dari mereka harus belajar secara otodidak melalui informasi yang ada di platform YouTube ataupun media sosial. Untuk pelatihan memang sebetulnya hanya beberapa saja guru yang dilatih. Jadi memang secara keseluruhan sih belum gitu. Jadi hanya beberapa saja. Tapi memang pada saat penggunaan Chromebook ini guru juga sebetulnya sudah bisa secara otodidak gitu cara penggunaannya gitu. Apalagi sekarang untuk mencari informasi menggunakan Chromebook itu sudah banyak ya. Nah, di jejaring sosial juga ada banyak begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Meski begitu, Kepala Sekolah SDN Peninggilan 2 berharap bisa mendapat tambahan unit lagi, lengkap dengan dukungan jaringan internet dari pemerintah. Kalau bisa ditambah lagi Chromebook-nya Mbak, karena selama ini kita masih dibagi sesi nih, karena kita jumlahnya cuma 15. Kalau kita ditambah lagi 15 bisa satu kelas tuh masuk semua. Yang kedua, untuk internet, gitu. Kalau bisa ya kita dapat bantuan juga, karena selama ini kan biaya internet lumayan juga sih. JPPI beranggapan anggaran jumbo Kemendikbud rawan menjadi lahan subur praktek penyelewengan dana oleh oknum tak bertanggung jawab. Alih-alih menyalurkan perangkat TIK ke sekolah, JPPI mendorong pemerintah lebih dulu meningkatkan literasi peserta didik. Jadi menurut saya yang paling mendesak, yang paling penting adalah penguatan skill dasar literasi tadi, literasi dasar bagaimana bisa membaca, memahami teks, mengkontekstualisasi, menganalisis, kritik terhadap teks dan seterusnya itu jauh lebih penting. Setelah itu baru ke soal digital literasi dan seterusnya gitu. Kalau kita memaksa diri untuk lompat langsung ke digitalisasi, maka kita akan masuk dalam yang disebut sebagai digital trap. Ya, anak-anak tidak punya kemampuan literasi dasar yang cukup, banyak yang terpapar terorisme dan radikalisme melalui online. Banyak juga yang terjerumus dalam lembah prostitusi online, perdagangan anak, kemudian cyber bullying dan seterusnya. Itu karena kita nggak punya literasi dasar lalu dipaksa untuk masuk dalam ruang digitalisasi. Saat ini terdapat hampir 53 juta siswa di Indonesia. Pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Republik ini. Pemerintah harus bisa menjamin setiap anak mendapatkan hak yang sama, bisa mengakses pendidikan yang berkualitas. Namun nyatanya fasilitas kualitas guru hingga kesenjangan mutu masih terjadi di seluruh penjuru negeri. Pemerintah harus berlari cepat mengejar ketinggalan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Sebab visi misi bukan sekedar basa-basi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.